Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Marlin Fitri Daniel Pakji dengan NIM 2219012. Adapun tujuan utama pembuatan video ini adalah sebagai salah satu syarat untuk mengikuti evaluasi akhir semester mata kuliah Geometri Transformasi. Saya merupakan salah satu mahasiswi program studi pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Jadi di sini kita akan membahas tentang sifat-sifat isometri. Namun sebelum membahas sifat-sifat isometri, terlebih dahulu kita perlu mengetahui apa itu isometri. Jadi isometri merupakan suatu transformasi yang memetakan jarak. Di sini ada 3 sifat-sifat isometri. Yang pertama yaitu memetakan garis menjadi garis. Jadi selain memetakan jarak, isometri ini juga memetakan garis menjadi garis. Yang kedua yaitu mempertahankan ukuran besarnya sudut antara dua garis. Jadi, sudut dari grafik awal jika ditransformasikan maka akan menghasilkan sudut dengan besar yang sama. Yang ketiga yaitu mempertahankan kesejajaran dua garis. Kesejajaran ini maksudnya adalah jika di awal grafiknya atau garisnya itu sejajar, setelah ditransformasikan dengan isometri maka akan menghasilkan garis yang sejajar juga. Kita akan membuktikan ketiga sifat tersebut. Yang pertama, sifat memetakan garis menjadi garis. Kita andaikan sebuah garis itu misalnya kita sebut garis G. Garis G ini adalah sebuah garis sembarang. Dan kita anggap isometri itu dengan T. Kita akan membuktikan transformasi atau isometri terhadap garis G itu akan menghasilkan garis H. Kita anggap kita memiliki dua titik, misalnya titik pertama itu titik A. Kita ambil sebuah titik yang merupakan bagian dari garis dan dari garis G, dan kemudian titik B juga yang merupakan bagian dari garis G. Maka A aksen atau yang merupakan bayangan dari garis A adalah transformasi dari titik A dengan anggota dari garis H. Kemudian hal yang sama juga untuk B aksen. Bayangan dari titik B merupakan transformasi dari titik B yang juga merupakan anggota dari garis H. Nah, melalui A aksen dan B aksen ini ada satu garis. Misalnya, setelah ditransformasikan akan menghasilkan garis H aksen. Dalam hal ini, garis H aksen harus kita buktikan bahwa sama dengan garis H yang sebelumnya. Artinya, bayangan dari garis H harus sama dengan garis H yang sebelumnya. Dalam hal ini kita akan buktikan dalam dua jenis, yaitu yang pertama, H aksen merupakan himpunan bagian dari H dan sebaliknya, H merupakan himpunan bagian dari H aksen. Kita tetap mengambil dua buah titik tadi, titik A dan titik B. Selain titik tadi kita tambahkan satu titik sembarang. Kita anggap titiknya titik X. Jika titik X ini kita letakkan di antara titik A dan titik B, maka kita anggap A aksen, X aksen, kemudian B aksen itu juga merupakan bagian dari himpunan H, di mana karena X ini terletak di antara A dan B, maka otomatis A aksen, X aksen ditambah X aksen, B aksen sama dengan A aksen, B aksen. Artinya secara jarak berarti A aksen X aksen tambah X aksen B aksen akan sama panjangnya dengan A aksen B aksen. Kemudian dalam hal ini karena tadi T itu merupakan suatu isometri maka otomatis T juga merupakan suatu transformasi. Maka akan kita temukan sebuah titik X. Tadi di mana transformasi dari titik X itu akan menghasilkan bayangan berupa X aksen. Sehingga karena T juga merupakan sebuah isometri, maka otomatis AX atau titik A, titik X akan sama dengan A aksen X aksen. Jadi secara jarak AX juga akan sama dengan A aksen X aksen. Hal yang sama juga untuk XB. Jadi XB sama dengan X aksen B aksen. Maka AX tambah XB sama dengan AB secara jarak. Kemudian berarti bahwa titik A, X, B
itu segaris pada G. Dengan demikian, X aksen sama dengan TX yang merupakan anggota H. Sehingga dalam hal ini, H aksen merupakan himpunan bagian dari H. Sebab bukti yang serupa tadi sudah kita buktikan. Bukti yang serupa juga akan berlaku untuk sebaliknya. H merupakan himpunan bagian dari H aksen. Yang berikut yaitu bukti H merupakan himpunan bagian dari H aksen. Misalnya kita ambil sebuah titik Y aksen anggota H aksen. Misalkan ada Y anggota G, sehingga TY sama dengan Y aksen. Dengan Y misalnya sebuah titik letaknya di antara A dan B. Maka Y aksen itu sebuah titik yang letaknya di antara A aksen dan B aksen. Sehingga karena dia letaknya di antara A dan B, AY tambah YB sama dengan AB. Karena T sebuah isometri, maka A aksen Y aksen sama dengan AY, karena dia memetakan jarak. Kemudian hal yang sama juga berlaku untuk Y aksen B aksen sama dengan YB. Berlaku juga untuk A aksen B aksen sama dengan AB. Sehingga dalam hal ini A aksen Y aksen itu akan sama dengan AY. Kemudian kalau kita jumlahkan A aksen Y aksen tambah Y aksen B aksen sama dengan A aksen B aksen. Ini berarti bahwa A aksen Y aksen B aksen juga segaris, yaitu garis yang melalui titik A aksen dan B aksen. Karena H aksen satu-satunya garis yang melalui A aksen dan B aksen, maka Y aksen merupakan anggota H aksen. Jadi haruslah H ini merupakan himpunan bagian dari H aksen. Maka terbuktilah bahwa sifat isometri memetakan garis menjadi garis. Sekarang kita akan masuk pada sifat yang kedua, yaitu mempertahankan ukuran besarnya sudut antara dua garis. Secara bukti kita dapat lihat pada gambar. Misalkan kita mengambil sebuah segitiga ABC. Kita andaikan A aksen sama dengan isometri terhadap titik A, kemudian B aksen sama dengan isometri terhadap titik B, dan C aksen sama dengan isometri terhadap titik C. Dalam hal ini, menurut penjelasan sebelumnya atau pembuktian sebelumnya, maka A aksen B aksen akan diisometrikan dengan hal yang sama, akan menghasilkan AB. Kemudian B aksen C aksen ketika diisometrikan akan menghasilkan BC. Ini merupakan sebuah garis lurus. Karena sudut ABC sama dengan garis BA digabung garis BC, kemudian sudut A aksen B aksen C aksen ini merupakan garis B aksen A aksen digabung garis B aksen C aksen. Kedua sudut ini digabung sehingga menghasilkan sudut A aksen B aksen C aksen. Sedangkan dalam hal ini A aksen B aksen sama dengan AB, jadi sama panjang. Kemudian B aksen C aksen sama dengan BC, C aksen A aksen sama dengan CA. Nah, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga A aksen B aksen C aksen, sehingga bisa dikatakan bahwa sudut A aksen B aksen C aksen sama dengan sudut ABC, sehingga terbuktilah suatu isometri mempertahankan besarnya sebuah sudut. Yang ketiga yaitu mempertahankan kesejajaran dua garis. Misalkan ada dua garis yang sejajar, A dan B. Dalam hal ini akan dibuktikan bahwa A aksen sejajar dengan B aksen. Karena di awal tadi A dan B sejajar, kita akan membuktikan bahwa bayangannya juga sejajar. Kita andaikan A aksen memotong B aksen. Dalam hal ini kita anggap jika dia berpotongan, berarti dia punya satu buah titik potong. Kita anggap titik P aksen. Jadi P aksen otomatis merupakan anggota dari A aksen, dan P aksen juga merupakan anggota dari B aksen. Ini berarti bahwa memotong B di P, sehingga bertentangan dengan yang diketahui bahwa A sejajar dengan B. Maka pengandaian bahwa A aksen memotong B aksen salah.
Jadi haruslah A aksen sejajar dengan B aksen, sehingga terbuktilah suatu isometri mempertahankan kesejajaran dua garis. Kemudian kita akan masuk pada contoh soal. Kita misalkan sebuah garis G dengan XY merupakan himpunan dari sebuah garis Y sama dengan 2X tambah 3. Dan kita anggap garis yang kedua yaitu garis H dengan sebuah persamaan Y 2X tambah 1. Di soal yang diminta adalah tentukan garis H aksen di mana H aksen itu adalah MGH. Jadi pencerminan garis H yang dicerminkan terhadap garis G. Nah, dalam hal ini harus mempunyai dua buah garis G dan garis H. Kita masuk pada penyelesaian. Kita ambil sebuah titik yaitu X1, titik P dengan X1 Y1 merupakan anggota dari V. Kita akan membuktikan P aksen P tegak lurus dengan G di mana M pencerminan dari P dan P aksen itu jika dikombinasikan dengan MG sama dengan -1. Jadi kita masukkan pada rumus Y aksen kurang Y1 per X aksen kurang X1 dikombinasikan dengan 2 sama dengan -1. Sehingga menghasilkan 2Y aksen kurang 2Y1 sama dengan min X aksen tambah X1. Kita pindah ruaskan menjadi X aksen tambah 2Y aksen kurang X1 kurang 2Y1 sama dengan 0. Ini kita jadikan menjadi persamaan 1. Selanjutnya misalkan P merupakan titik tengah P aksen P, maka XT sama dengan X aksen tambah X1 per 2 dan YT sama dengan Y aksen tambah Y1 per 2. Sehingga T pada G menghasilkan YT sama dengan 2XT tambah 3. Sehingga didapat Y aksen tambah Y1 per 2 sama dengan 2. Dikali X aksen tambah X1 dibagi 2 ditambah 3. Sehingga Y aksen tambah Y1 sama dengan 2X aksen tambah 2X1 tambah 6. 2X aksen kurang Y aksen tambah 2X1 kurang Y1 tambah 6 sama dengan 0 kita jadikan persamaan 2. Sehingga persamaan 1 dan persamaan 2 kita gabungkan. Persamaan 1 dikalikan dengan 2 dan persamaan 2 dikalikan dengan 1, maka 2X aksen tambah 4Y aksen kurang 2X1 kurang 4Y1 sama dengan 0 dikurangkan dengan 2X aksen kurang Y aksen tambah 2X1 kurang Y1 tambah 6 sama dengan 0. Sehingga hasilnya yaitu 5Y aksen kurang 4X1 kurang 3Y1 kurang 6 sama dengan 0. Jadi Y aksen sama dengan 4X1 tambah 3Y1 tambah 6 dibagi dengan 5. Kemudian persamaan 1 dikalikan lagi dengan 1 dan persamaan 2 dikalikan dengan 2. Maka X aksen tambah 2Y aksen kurang X1 kurang 2Y1 sama dengan 0 ditambahkan dengan 4X aksen kurang 2Y aksen tambah 4X1 kurang 2Y1 tambah 12 sama dengan 0. Sehingga menghasilkan 5X aksen ditambah 3X1 kurang 4Y1 tambah 12 sama dengan 0. Jadi kita dapat di sini X aksen sama dengan min 3X1 tambah 4Y1 kurang 12 dibagi 5. Jadi didapat X aksen sama dengan min 3X1 tambah 4Y1 kurang 12 dan Y aksen sama dengan 4X1 tambah 3Y1 tambah 6 dibagi 5. Sekarang kita ambil A, titik A yaitu 0,1 dan B, titik B min 1 per 2,0 pada H. Karena MG isometri, maka H aksen sama dengan garis A aksen B aksen dengan A aksen sama dengan MGA dan B aksen sama dengan MGB. Maka didapat A aksen sama dengan min 3 dikali 0 ditambah 4 kali 1 kurang 12 bagi 5 dikali dengan 4 kali 0 tambah 3 kali 1 tambah 6 dibagi 5 sama dengan min 8 per 5,9
per 5. Untuk B aksen sama dengan min 3 dikali dengan min 1 per 2 tambah 4 kali 0 kurang 12 bagi 5. Dan 4 kali min 1 per 2 tambah 3 kali 0 tambah 6 di per 5 menghasilkan min 21 per 10 dan 4 per 5. Dari A aksen sama dengan min 8 per 5, 9 per 5 dan B aksen sama dengan min 21 per 10, 4 per 5, maka H aksen kongruen dengan Y kurang 9 per 5 diperkan lagi dengan 4 per 5 kurang 9 per 5 sama dengan X kurang min 8 per 5 dibagi min 21 per 10 kurang min 8 per 5 sama dengan Y kurang 9 per 5 dibagi dengan min 1 sama dengan X tambah 8 per 5 per min 1 per 2. Sehingga kita dapat H aksen kongruen dengan 2X kurang Y tambah 5 sama dengan 0. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.